Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam kondisi yang selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat siang waktu Tunisia. Dan hari ini saya ingin melanjutkan cerita saya mengenai pengalaman saya dalam melaksanakan program internasionalisasi bahasa Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa dan dikoordinir oleh Pustanda. Jadi kalau dulu sebelumnya namanya adalah BPSDK, tapi kalau tahun 2021 mulai tahun 2021 namanya menjadi Pustanda atau Pusat Penguatan dan Pengembangan Bahasa. Kalau dulu kepalanya adalah Profesor M. Emilia, kalau yang sekarang Pustanda itu Bapak Iwa Lukmana. Jadi seperti ini teman-teman, ini adalah video kelima yang saya buat mengenai program internasionalisasi bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan Anda langsung menemukan video ini, saya sarankan untuk menemukan video pertama mengenai internasionalisasi bahasa Indonesia. Jadi Anda akan tahu latar belakang mengenai program ini. Langsung saja, jadi Alhamdulillah pada tahun ini, awal tahun ini, tahun 2023, saya kembali dipercaya oleh Pustanda yang dulu namanya PPSDK untuk melaksanakan program internasionalisasi bahasa Indonesia di KBRI New Delhi, India. Nah, ceritanya berbeda. Kenapa? Karena pada kita tahu sendiri kita eh, ada pandemi COVID seperti itu, dan pandemi itu eh, sangat mengubah segalanya. Artinya mengubah segalanya, salah satunya adalah mengenai program internasionalisasi bahasa Indonesia di luar negeri. Karena kita tidak diizinkan oleh pemerintah untuk melakukan penerbangan ke luar negeri dan situasinya benar-benar mencekam, banyak korban dari pandemi ini, tidak ada penugasan pengajar dari Pustanda ke luar negeri. Meskipun demikian, pemerintah masih sangat serius dalam melaksanakan internasionalisasi bahasa Indonesia. Dibantu oleh eh, KBRI, kelas bahasa Indonesia masih tetap diadakan di India. Tetapi pembelajarannya adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Periode penugasan saya itu 1 Maret 2023 hingga 30 Juni 2023. Jadi seperti itu. Nah, misalkan ada yang bertanya, kenapa saya ditugaskan di negara-negara eh, apa ya, wilayah Asia ataupun Afrika seperti itu? Karena dalam proses seleksi di video pertama, ketika saya dinyatakan lulus seleksi dan saya ditugaskan di Mesir pertama kali, maka nama saya itu sudah ada di daftar nama pengajar bahasa Indonesia di luar negeri yang ada di sektor Asia Pasifik Afrika atau ASPASAP. Jadi eh, sektor dari internasionalisasi bahasa Indonesia itu, untuk teman-teman ketahui, ada ASPASAF, Asia Pasifik dan Afrika, kemudian ada AMEROP, Amerika Eropa, dan ada ASEAN. Wilayah ASEAN ya Thailand dan negara-negara yang lain, Amerika Eropa ya benua Amerika dan Eropa, dan eh, Asia Pasifik dan Afrika. Jadi seperti Jepang, India, kemudian negara-negara Kazakhstan dan lain sebagainya, dan negara Arab dan negara Timur Tengah seperti Afrika juga masuk dalam sektor ASPASAF. Jadi ketika
pengiriman pengajar seperti itu, Pustanda itu sudah memiliki daftar-daftar pengajar yang akan baik yang lama maupun baru. Jadi mereka akan menghubungi nama pengajar-pengajar yang sudah ada di daftar daftar seperti itu, daftar-daftar pengajar bahasa Indonesia untuk yang bertugas di luar negeri, dan mereka akan menghubungi. Kalau misalkan yang baru ya akan ditugaskan pada waktunya setelah dinyatakan lulus seperti itu. Sementara yang pengajar-pengajar lama seperti saya itu masuknya seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa bergantung pada kinerja. Saya pikir ketika dirasa kami menjalankan sesuai dengan standar dari Pustanda ataupun Badan Bahasa, maka kami bisa dikirimkan kembali, dipercaya untuk bertugas kembali seperti itu. Nah, karena faktornya adalah COVID-19, maka pembelajaran yang dilaksanakan di KBRI New Delhi adalah pembelajaran jarak jauh atau daring, pembelajaran daring. Jadi seperti itu. Sebagai negara yang besar, bahasa Indonesia di India itu sudah diajarkan sebelum tahun 2000. Namun, sudah memiliki hubungan dengan Badan Bahasa, dengan BPSDK dan Pustanda yang sekarang itu sejak tahun 2016. Di sana kemudian ada kelas formalnya seperti itu, kemudian setiap tahun kelas bahasa di KBRI itu dilaksanakan 3 periode seperti itu. Nah, periode ini adalah periode awal setiap tahunnya di bulan Januari sampai Maret. Maaf, di bulan Maret sampai Juni. Jadi seperti itu. Jadi setiap periode itu dibatasi 60 peserta, 60 peserta saja. Karena apa? Karena jumlah pengajar yang mengajar di KBRI ini yang saya tahu bergantung pada pengajar yang ditugaskan oleh Pustanda. Saya belum begitu tahu ya, karena pertama hubungan kami sebagai pengajar dengan KBRI India sebatas pengajar daring seperti itu, jadi komunikasi kami tidak begitu intens. Jadi yang saya ketahui dari periode tahun 2016 dan sehingga 2023 awal ini, KBRI melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia eh, dengan pengajar-pengajar dari eh, Pustanda, dari Badan Bahasa. Pada periode penugasan saya, itu ada 4 pengajar yang mengajar di KBRI New Delhi. Jadi ada saya dan ada 3 teman saya dari Sulawesi, semuanya dari Sulawesi. Kemudian ada 7 kelas dengan 7 level. Jadi 7 level ini sesuai dengan yang 6 level sesuai dengan SKL di ini ya, di SKL dari buku dari Pustanda, dan ditambah lagi yang terbaru, jadi ada 7 level. Jadi seperti itu. Dan alasan orang India atau masyarakat India belajar bahasa Indonesia itu bervariasi, macam-macam. Hampir sama dengan alasan kenapa orang Tunisia ataupun Mesir belajar bahasa Indonesia. Kebanyakan mereka memang ingin belajar di Indonesia, entah itu pendidikan S1, S2, atau hanya program 1 tahun seperti beasiswa Dharma Siswa. Jadi seperti itu. Suka duka mengajar di India, karena ini adalah pembelajaran jarak jauh seperti itu, maka saya tidak bisa merasakan atmosfer masyarakat atau mungkin ya budaya masyarakat India secara langsung. Jadi interaksi yang saya dapatkan adalah interaksi-interaksi secara daring seperti itu, tatap maya. Jadi tidak seperti tidak menggunakan perasaan ya.
rasanya ya ada tapi mungkin kecil seperti itu. Jadi secara utuh saya tidak bisa menangkap keseluruhan dari budaya masyarakat India, kemudian masyarakatnya seperti apa, sosial ekonominya saya tidak begitu tahu, yang hanya saya ketahui ya dari bacaan-bacaan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Sukanya karena kami sebagai para pengajar bahasa Indonesia itu benar-benar sangat senang seperti itu ketika ada masyarakat dari negara lain seperti itu bersemangat untuk mempelajari bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan ya, foto-foto kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia yang kami laksanakan. Jadi ini adalah foto pertama ketika pembukaan seperti itu. Ketika pembukaan ada banyak. Jadi ketika yang saya ketahui, jadi ketika mereka akan dibagikan link pendaftaran seperti itu, dan mereka akan mengisi identitas mereka, mereka pernah belajar bahasa Indonesia atau belum, kemudian mereka uh, sudah mendapat, karena setiap selesai itu mereka akan mendapatkan sertifikat ya. Misalkan dia sudah mengambil level 1, berarti mereka akan menunjukkan sertifikatnya dan lain sebagainya. Jadi dia bisa mengambil di tingkat 2 atau di level A2 misalkan, dan lain sebagainya. Yang daftar banyak ya, yang daftar banyak, akan tetapi ini hal yang mungkin akan bisa bisa dijadikan catatan dari pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di India adalah waktu penugasan. Waktu penugasan dari Pustanda kadang kala atau bertepatan, ketika di India ini bertepatan dengan waktu mereka bekerja. Meskipun kami mengambilnya pembelajarannya di sini hanya hari Sabtu dan Minggu ya. Tapi di India, masyarakat India itu hari Sabtu mereka masih bekerja, kadangkala hari Minggu mereka ada yang dapat jam lembur seperti itu, belum lagi kalau mereka ada kegiatan keluarga. Jadi waktu penugasannya eh, dengan yang diinginkan KBRI, saya pikir masih belum berjalan beriringan seperti itu. Jadi ketika mereka antusias mendaftar, tapi ketika pelaksanaannya mungkin bertabrakan dengan kesibukan mereka. Otomatis ketika daftar yang mendaftar di kelas bahasa Indonesia itu sangat banyak, tapi dalam perjalanannya itu ya berguguran karena mereka punya kesibukan. Jadi seperti itu. Itu yang kesekian, yang mungkin bagian dari catatan ya. Yang kedua, maaf, yang selanjutnya adalah masyarakat India ini mungkin dialami oleh pengajar-pengajar yang lain ketika tidak hanya mengajar di India ketika kelas daring ya. Ketika kelas daring, semua kami pengajar itu merasakan hal yang kurang nyaman ya ketika kami mengajar, kemudian mahasiswa mematikan kamera. Jadi kami seperti mengajar kepada komputer saja, tidak ada orang seperti itu. Jadi semuanya pasti akan mematikan kamera, entah itu karena faktornya jaringan, entah itu karena. Tapi rata-rata meskipun mereka tidak ada masalah jaringan, mereka langsung mematikan kameranya ketika uh, kami mengajar. Jadi itu seperti pembelajaran menggunakan telepon, jadi tidak menggunakan video seperti itu ya. Jadi itu kadang yang paling tidak enak dari pembelajaran jarak jauh menggunakan video berbasis video itu mahasiswanya menutup kamera. Saya pikir semua baik pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing maupun pembelajaran yang lain, ketika pembelajarannya dilaksanakan seperti itu dan mahasiswanya menutup kamera, pasti ada sedikit perasaan yang kurang kurang apa ya, kurang nyaman, kurang pas, eh, karena interaksi
pertama interaksinya memang mengajar luring atau mengajar secara langsung di kelas itu jauh lebih, eee, apa ya, lebih pas kita bisa menatap, melihat mahasiswa atau pembelajar yang kita ajar, kemudian kita tahu gesturnya, suka atau tidak suka, kita bisa tahu mimiknya dan kita bisa menunjukkan mimik maupun gestur kita seperti itu. Sementara di pembelajaran jarak jauh seperti itu ya, kita tidak, bisa mendapatkan itu. Bisa mendapatkan itu, tapi ya rasanya itu, eee, tidak utuh seperti itu ya. Ini perasaan saya, tapi mungkin pengajar-pengajar yang lain punya pandangan yang berbeda tentang ini. Ini hanya, dari sudut saya, jadi seperti itu. Dan ini adalah, eee, saya mencoba menginisiasi kelas menulis, karena pada saat itu yang saya ajar adalah level atas, kelas, 5, 6, 7. Jadi seperti itu, jadi saya mencoba menginisiasi kelas menulis dan memang untuk karena saya fokusnya selama ini ya ketika mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing pada penulisan, jadi saya mencoba mempraktikkan itu di kelas, daring, pembelajaran jarak jauh ini dan memang, cukup sulit untuk diterapkan, seperti itu. Bagi kita sebagai pengajar BIPA yang menggunakan metode langsung seperti saya yang berasal dari Universitas Negeri Malang, kami selalu apa ya, diajarkan oleh almarhum, bapak kami, Pak Widodo, kemudian Pak Gatot, bahwa kami diminta untuk sebisa mungkin menggunakan bahasa kita, bahasa target kita dalam mengajar bahasa Indonesia. Dan itu saya gunakan sampai ketika pembelajaran daring. Dan meskipun mahasiswa ini ada di level 4, 5, 6, 7, meskipun mereka sudah ada di level atas, tapi penggunaan bahasa Indonesia mereka benar-benar minim, cukup minim saya pikir. Pertama, hal itu disebabkan pertama ya, karena mereka tidak punya lingkungan masyarakat belajar. Jadi mereka hanya belajar hari Sabtu dan Minggu, tidak intensif-intensif seperti itu. Selain itu mereka tidak ada teman untuk mengaplikasikan bahasa mereka. Kami punya grup WhatsApp seperti itu, saya selalu mencoba memancing mereka menggunakan bahasa Indonesia, tapi balasannya tetap sama menggunakan bahasa Inggris ya. Dan itu yang mungkin dari pembelajaran jarak jauh ini yang cukup sulit. Jadi dari pembelajaran ini saya mencoba untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi kepada para pembelajar karena ya situasinya. Pertama karena corona, pembelajaran jarak jauh, dan dari sudut mahasiswanya mereka tidak punya masyarakat belajar untuk mengaplikasikan bahasa yang mereka pelajari setiap Sabtu dan Minggu. Jadi seperti itu cerita saya mengenai proses pembelajaran bahasa Indonesia di India, dan seperti video-video sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses pembelajaran ini, almarhum Mas Daud dari Pustanda. Terima kasih banyak. Semoga Allah menerima segala amal baik Mas Daud dan mengampuni dosa-dosa Mas Daud. Kemudian dari rekan-rekan, tiga pengajar yang lain, Mas Arief, Mas Wawan, Mbak Anita, dan pihak KBRI, dan Mas Eka sebagai pengganti dari Mas Daud, dan Mas Rizky pengganti yang terbaru. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa saya yang sangat bersemangat untuk uh,
terus belajar bahasa Indonesia dengan kondisi-kondisi yang eh, cukup sederhana ya, cukup sederhana untuk melaksanakan pembelajaran, yakni daring dan dalam kondisi pandemi. Itu saja video cerita saya, jadi saya akhiri dan terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.